Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di sini, diberi kesehatan, pertolongan dan kemauan oleh Allah untuk bisa bertemu seminggu sekali, dan kita doakan bagi mereka yang tidak hadir dirahmati Allah, amin. Ya, ada yang cari usaha, ada yang istirahat, segala macam itu semuanya juga dalam rangka ibadah pada Allah. Kita masuk ke zuriat. Zuriat itu adalah bagian dari bab nikah, ya. Khusus menerangkan bagaimana mendidik anak-anak kita. Udah lewat kita masanya beberapa bab, yaitu dari mulai pendidikan tauhid, pendidikan sholat, pendidikan segala macam, dan kemarin pendidikan akhlak. Sekarang masuk pendidikan muamalah. Kalau dalam bab fikih, muamalah itu diartikan hubungan manusia dengan manusia. Muamal itu artinya berbuat dengan berbuat. Jadi kita berbuat untuk orang lain berbuat buat kita. Itu diatur secara detail oleh Islam. Kalau dalam fikih itu nanti kemudian ada jual beli, hutang piutang. Nah, kalau di fikih, ya. Tapi kalau di zuriat, muamalah yang dimaksud adalah kita membentuk anak untuk bisa terjun ke masyarakat. Ya. Kadang kita jumpai begini nih. Seorang anak ini di mata kita kelihatan bandel. Anak orang lain lewat depan kita. Lalu yang terbersit di kita ini, bapaknya siapa ini? Apa nggak pernah dididik nih bapaknya gitu? Lihat dari akhlaknya anak itu. Teriak-teriak di jalan, anjing babe anjing gitu, lagi ngerokok gitu. Padahal anak SD. Ini anaknya siapa nih? Gitu. Berarti ada Islam itu mengarahkan supaya kita membentuk anak bisa terjun ke masyarakat secara baik gitu. Yang bernuansa. Ini belum terlambat. Sebetulnya ini untuk guru-guru TK nih. Hari ini nih ilmunya kita ajarkan untuk guru-guru TK, tapi untuk mereka yang punya anak-anak masih balita gitu, nggak cocok. Ya, jadi anak itu dibentuk, diwarnai oleh orang tuanya. Lepas dari anak itu udah nggak punya orang tua, kan Rasulullah sendiri kan nggak dibentuk oleh bapak ibunya, tapi dibentuk oleh pamannya, dibentuk oleh kakeknya, ya kan, menjadi orang yang tegar. Nah, jadi Islam itu kemudian menekankan sekali pendidikan pada anak dengan cara menyayangi anak itu. Pahala untuk bisa kita menyayangi anak itu, membentuk dia menjadi karakter Islam dan baik, pahalanya surga. Kata Rasul, qad fa inna fil jannati daro. Sungguh di surga itu ada sebuah rumah. Yuqalu laha darul farah. Rumah itu disebut dengan rumah kegembiraan, rumah happy house, happy building. La yadkhulaha, tidak akan masuk seseorang ke tempat itu, ke rumah itu, illa man faroha sibian, kecuali orang yang waktu di dunia suka nyenengin anak-anak, suka bikin happy anak-anak, suka mendidik anak itu supaya nggak jadi orang bengis. Kan kita banyak orang lihat orang bengis sekarang kan, orang yang bergaulnya introvert. Pokoknya diri sendiri, suka mukul orang, ngomongnya kasar itu. Itu nggak dibentuk dari awalnya. Nah, tugas kita itu sebenarnya nanti kalau kita mati, kita ngasilin generasi yang baik, yang orang lain senang lihatnya, sesuai dengan doa kita, qurrata ayun. Kita pengen istri kita sama anak kita terus dipandang hati, diingat sama hati, dipandang mata tuh gimana ya? Ngelihatnya sedep aja. Kadang-kadang kita sendiri malah enak sama anak.
Gara-gara sebetulnya dosa anak itu dosa kita juga. Karena kita yang bentuk si anak itu. Bapak pernah nggak capek hati ke anak ini? Dia bantah kayak entah dia ngebentak lebih tinggi suaranya daripada kita itu karena kita nggak ngebentuk dia. Nah, di pendidikan muamalah kepada anak ini kita akan diceritakan oleh hadis-hadis bagaimana Rasulullah bersikap kepada anak. Sikapnya kepada anak-anak itu gimana? Baik anak-anak Rasulullah sendiri ataupun anak-anak yang dititipkan pada beliau. Beliau dititipin minimal 3 anak tuh. Ya kan? Namanya Unais. Unais itu siapa? Anas bin Malik. Itu ibunya nitipin ke Rasulullah tuh umur 10 tahun. Ya Rasul, jadikan dia pembantumu. Didik dia. Ikut Rasulullah 10 tahun sampai dia umur 20 tahun. Nyediain makannya Rasul segala macam gitu. Jadi terhadap mereka itu atau terhadap anak-anak yang ketemu di jalan, gimana Rasulullah? Nah, anak itu terwarnai oleh sikap kita. Bapak, kalau misalnya ada tamu, terus ya tamu ini pengen kenalan nama bapak sama keluarga bapak, kan bapak panggil anak, sini nih, ini ada Pak Luli nih, ada teman bapak. Gimana anak bapak? Apa diem aja di samping bapak malu atau salim langsung? Itu yang bentuk siapa? Ini bukan perkara sepele. Nantinya anak kita kalau kita udah jadi tua segala macam itu, sikap dia terhadap kita gimana kalau kita udah nggak bisa ke kamar mandi? Apa cuek-cuek aja? Atau kita lagi nonton TV berdua anak tiba-tiba ada berita duka di masjid, gimana sikap anak? Innalillahi. Atau tetap aja di TV ada yang meninggal, mas. Siapa? Nggak kenal. Wah, itu semuanya namanya adalah karakter anak. Jangan main-main. Bapak happy nggak? Gembira nggak hati kalau anak itu kok orang lain juga muji gitu loh. Anak bapak ini ya. Saya pernah muji Pak Hendra, Haji Hendra. Anak itu siapa namanya? Robi ya? Robi dan siapa? Robi sama Riko. Itu ketemu saya di mall WTC Serpong. Dia manggil duluan dari jauh. Pak Wahyu. Dia panggilnya Om Wahyu gitu. Oh, saya udah lama gak ketemu dia, jadi saya gak kenal. Siapa ya? Saya Robi Om. Cium tangan. Saya langsung hubungi bapaknya. Anak lo sopan banget, lo gimana ngajarinnya? Kan punya orang tua kayak gitu bangga juga kan akhirnya dia. Ya, wah anak gua dipuji sama orang lain. Ketimbang kita lihat anak kita dimarahin orang gara-gara ngambil jambu. Orang tuh datang yang punya jambu, anak lu ajarin jambu orang pakai izin nggak apa-apa, gue kasih. Ini main timpuk-timpuk aja tuh. Nah. Jadi kejadian bisa terjadi, ya kan? Nah, pentingnya pendidikan muamalah kepada anak tuh seperti itu. Nah, apa yang dibicarakan di pendidikan muamalah ini ya 3 sesuai dengan di kurikulum itu ya. Yang pertama adalah apa tuh? Personality ya. Bentar ya. Yang di itu daftar isinya zuriat tuh loh. Personalitas itu kepribadian. Yang kedua apa? Interaksi sosial. Bagaimana hubungan dia kepada orang lain. Dan yang ketiga komunikasi dan dialog. Apa? Sorry? Komunikasi itu ntar dialog. Ada loh anak yang takut bicara sama orang lain. Ya, artinya gimana kita mendidik anak kita supaya bisa punya kepribadian. Oke, pertama kita masuk kepribadian aja dulu ya. Kepribadian ini saya dibagi 2 nih. Satu, kepribadian anak dalam hal kasih sayang dan kemesraan. Yang kedua, kepribadian anak dalam hal tanggung jawab. Tanggung jawab dan kepercayaan diri. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana membentuk anak supaya dia mesra dan berkasih sayang kepada sesama lah. Jangan anak tuh dihasut, Pak.
yang bergaul sama dia tuh. Akhirnya anak punya perasa benci kepada segolongan orang tertentu gitu. Jangan. Anak masih murni. Yang kedua adalah bagaimana dia percaya diri dan bertanggung jawab. Ya, mudah-mudahan bisa kelar dalam waktu 1 jam aja ini cukup ya. Kemesraan dan kasih sayang ya. Maaf ya, barangkali kalau bapak itu nggak biasa dulu sama orang tuanya diberikan kemesraan atau keakraban gitu, mungkin sekarang nurun. Artinya ke anak bapak juga nggak ada menjaga jarak gitu, iya kan? Apalagi barangkali bagi orang-orang yang punya anak perempuan semua juga gitu ya, agak risih juga kalau anak remaja itu. Padahal itu dalam Islam kita harus ngerapetin sama anak, ngerapetin diri. Budaya Jawa kadang-kadang saya setuju tuh. Kalau anak panas, tuh bapaknya ngadu perut sama anaknya, gendong ini, dekep. Itu pendidikan kemesraan sebenarnya, keakraban. Nggak ada apa-apa di situ. Jangan lihat ajaran tatoyurnya. Oh nanti pusar sama pusar beradu gini-gini. Enggak, bukan. Tapi bagaimana hati itu ikhlas betul. Ini kan turunan saya. Jadi anak itu adalah diri kita yang kedua. Cucu diri kita yang ketiga gitu. Bapak seneng nggak kalau orang lain bilang, wah Pak Haji cucunya mirip banget sama Pak Haji. Itu aja udah seneng. Padahal orang cuma lihat mirip mukanya. Tiba-tiba cucu saya ntar jadi ustadz misalnya nih. Kan orang lain bilang, iya kakeknya begitu. Udah jelas dong. Gitu. Itu kan mengembirakan kita. Itu rezeki yang nggak ternilai. Dibanding kalau maaf ya, turunan kita ada yang copet gitu. Terus diusut sama polisi. Ya elah kakek lu juga begini dari dulu. Hobinya di bis, nyopet di bis 213 gitu. Ya kan? Kacau kan? Kacau. Padahal Nabi Ibrahim tadi sesuai keterangan Pak Agus ingin menjadi buah tutur yang baik. Doanya dia gitu. Jadikan aku buah tutur yang baik sepeninggalku nanti. Maksudnya namanya diabadikan terus sama Allah bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Bapaknya terbukti kan di salawat dia disebut. Jadi kita tuh pengen ninggalin legacy, jejak bahwa turunan kita baik-baik. Nanti orang lain akan mengingat, nih kakeknya dia. Kakeknya TB Iksan. TB Iksan tuh bukan buat akuarium aja, tapi dia membuat wow gitu, yang baik-baik. Jadi dia di kuburnya lagi istirahat dia tenang senyum. Aduh, gue lagi diomongin baik nih. Gitu. Enaknya begitu. Nah itu tujuannya itu. Ya, oke kita masuk kepada kepribadian ya. Kepribadian ada dua tadi, ada kemesraan dan kasih sayang. Kemesraan dan kasih sayang itu menurut contoh Islam, contoh Nabi itu ya, contoh sahabat dan Nabi itu, pertama kita harus banyak-banyak humor, bercanda depan anak. Jadi buat hidup ini mudah gitu dengan canda, bukan bercanda ya, canda jorok gitu, bukan gitu, bercanda. Kedua kita rutin mendekap atau memeluk anaknya. Jangan anak tirisan yang umur kelas 3 SMA cewek lagi dipeluk terus itu, kamu anakku, lama-lama jadi dah. Yang ketiga menggendong ya, dimain gendong-gendongan gitu. Saya tuh sampai cucu tuh gendong sampai pegel gitu. Terus mencium, keempat. Lalu memprioritaskan kebutuhan anak. Jadi seolah-olah anak tuh ditaruh di VIP gitu. Anak-anak kecil Pak Karim ya. Taruh di VIP. Kemudian membagi makanan. Yang keberapa tuh? 6 ya? Membagi makanan. Artinya membagi makanan bukan kita bawa snack, ciki snack kita bagi, enggak gitu. Maksudnya apa yang kita makan tuh kalau bisa kita suapin ke dia, kita apa gitu. Wah itu luar biasa tuh. Kalau udah dia tertanam terus, ya nggak usah rutin tiap hari, nanti dia akan begitu ke orang. Kamu lapar ya?
makanan dia dibagi. Gitu. Itu buat kita ngalir pahalanya itu. Sepele kan? Sepele, tapi rupanya ini Islam mencontohkan melalui nabinya seperti itu. Terus menghibur kesedihan anak. Nah, ya itu. Lalu di bab ini akan diterangkan pula fikihnya, hukum fikihnya, batas-batas kedekatan dan keakraban kita pada anak. Sampai mana Islam mengajarkan kita boleh akrab dan dekat sama anak, gitu ya. Nah, kemudian yang bab kedua, kepercayaan diri dan tanggung jawab, kita latih anak nyimpen rahasia. Ini susahnya kalau kita punya rahasia, terus anak tahu, kita bilang sama anak, jangan bilang mamamu. Pasti bocor itu. Ya. Nah, gimana cara nyimpen rahasia tuh? Terus kita terima keterangan anak. Secara formal Islam tidak menerima kesaksian seorang anak yang belum balik, ya kan? Artinya dia nggak boleh jadi saksi nih, ya nggak boleh jadi saksi. Tapi kalau kita pengen ngajarin dia tanggung jawab, kita terima aja kesaksian dia. Terima dulu kesaksian dia. Jangan dicecer. Kamu nggak bohong kan? Nggak bohong kan? Nggak gitu. Oh begitu ceritanya. Ntar kita cek lagi. Terus bikin anak merasa bikin anak merasa dianggap penting, apa gitu Pak? Bahasanya. Jadi ketika kita dialog sama anak, walaupun bahasanya bahasa anak, tapi diajarkan dia gitu loh. Oh begitu ya. Oh, wah. Itu namanya kepercayaan diri kita tahu namanya. Dan terakhir kita beri tugas dia dan memonitor. Kasih tugas, ya besoknya tanya, gimana udah selesai belum? Ini maksudnya bukan PR sekolah, bukan ya. Kasih sesuatu yang membuat dia berpikir lah, melaksanakan apa tidak. Nah main cepat ya, kita langsung ke dalil-dalil ya. Kembali lagi ke bab yang pertama, kemesraan dan kasih sayang. Yuk dek. Bagus dong. Ketika kita lihat ayat Nabi mencontohkannya gimana ya. Pertama mengenai humor dan bercanda, hadis nomor 1 ya. Humor dan bercanda ini ya, kita lihat. Walaupun anak gak mengerti, ya kita humor aja di depan dia. Hadis nomor 1 dari Uqbah bin Haris, dia berkata, Abu Bakar mengerjakan sholat asar, kemudian keluar berjalan kaki, lalu dia melihat Hasan, cucu Nabi. Hasan dan Husain itu anaknya Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali, ya kan, sedang bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Lalu Abu Bakar menggendong Hasan di atas pundaknya dan berkata, demi ayahku, kamu mirip sekali dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali. Maka Ali pun tertawa karenanya. Anak tuh kalau udah dengar begitu, bahasanya nggak ngerti. Tapi ketika ngelihat bapaknya ketawa digituin gitu, oh, jadi anak itu kita paksa untuk mencairkan suasana kapanpun gitu. Ya paham ya? Ya kita ke rumah Pak Yanto, ya anaknya masih kecil ya. Ya Allah, kamu nggak mirip Pak Yanto, mirip kakekmu gitu. Dia mungkin nggak ngerti. Tapi dengan Pak Yanto ketawa, wah gitu. Oh, jadi apa ya? Nggak ada marah di dunia ini. Paham ya? Umurnya tingkat tinggi nih, ini sulit nih. Umurnya tingkat tinggi soalnya, ya kan? Satu. Yang kedua apa tadi? Muluk ya. Hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW di salah satu pasar Madinah. Lalu beliau pergi dan aku pun ikut pergi bersama beliau, kata Abu Hurairah ya. Kemudian beliau bersabda, di manakah? Jadi beliau nyari kumpulan anak-anak kecil nih. Beliau manggil-manggil sampai 3 kali.
panggillah Hasan bin Ali. Jadi ini nyari cucunya nih. Lalu datanglah Hasan bin Ali sambil berjalan, sementara pada lehernya terdapat sikha. Sikha itu apa ya? Gantungan kalung itu yang lucu-lucu itu loh, yang binatang ya. Ya pokoknya anulah, pakai perhiasan gitu ya. Maka Rasulullah pun SAW mendekapnya dan Hasan pun juga mendekapnya. Lalu dia bersabda, ya Allah, sungguhnya aku mencintainya. Maka cintailah dia dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Ya anak itu disambutnya, gimana kabarmu? Waduh, gitu. Jangan ragu-ragu Pak. Sama cucu, sama anak gitu. Sama mantu juga begitu. Mantu. Hati-hati, mantu perempuan mau baheno. Gimana nak kabarmu? Tapi intinya gitu. Pada zuriyah kita mesti begitu. Kemesraan kita sampaikan walaupun kita sebetulnya nggak menyukainya. Karena kita mempertontonkan juga pada ke mantu misalnya ya. Kita sebetulnya nggak begitu suka sama mantu. Tapi demi anak kita pertontonkan pada anak kita. Mantu itu kita mesrain. Tolong titip anak saya ya, gitu. Wah, didekap, dipeluk, didekap, giniin. Jadi kayak kita tuh bersahabat sama dia gitu. Itu perlu kita bentuk, ya Pak ya. Mudah-mudahan ngerti lah. Agak susah juga mencernanya ini, ya. So, ada orang yang bengis Pak. Dia ajak ngomong sama siapa aja, sama anaknya apa itu. Gitu. Gimana orang kayak begitu tuh? Malah mati disyukurin gitu. Cepetan mati Pak, cepetan Pak. Bosen gue lihat bapak gitu. Kan gak enak ya. Yang ketiga apa? Menggendong. Hadis nomor 6. Kita lihat ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Nabi SAW sampai di Mekah, beliau ditemui anak-anak kecil suku Bani Abdul Muthalib. Artinya mungkin ini masih saudara ya. Lalu beliau fahamala wahidan baina yadaihi wa akhara khalfah. Beliau menggendong salah satu dari mereka di depan dan yang lain di belakang. Anda bayangkan nggak? Datang nih, grok, anak langsung nyamperin, digendong sini, yang satu sini. Weh, gimana? Apa Nabi gitu marah-marah gitu? Apaan lo? Apa enggak? Asik-asik gitu. Mungkin kita nggak pernah gitu sama orang tua, tapi sekarang kita gituin anak. Ya. Cucu Pak, cucu maksudnya. Kalau sekarang anak bapak di STPDN, satu lagi udah punya anak, mau digendong juga. Ya, gendong. Ya, ini sesungguhnya pengajaran kemesraan, keakraban, ya, yang mestinya dari awal. Oke, terus apa lagi? Cium. Hadis nomor 13. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, lihat. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Ya, Rasulullah SAW pernah mencium Hasan bin Ali. Sedangkan di samping beliau ada Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk. Lalu Aqra berkata, aku punya 10 anak, tapi nggak pernah nyium mereka sama sekali. Maka Rasulullah SAW memandangnya dan bersabda, kata Rasulullah apa? Man la yarhamu la yurham. Kalau kamu nggak sayang sama orang, kamu nggak disayangi. Cium itu salah satu menempelkan anggota tubuh yang namanya bibir itu, atau pipi atau apa itu, kepada tubuh yang kita sayangi itu. Sebagai tanda, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Tempel aja. Jadi jangan sama bini doang, Pak. Kalau sama bini itu birahi, ya kan? Waduh, apinya juga dikenyot-kenyot. Kalau ini sama anak, jangan sama mantu sana lo tadi. Udah ngebayangin mantunya aja gitu. Terus apa lagi? Hadis nomor 3. Nih yang sering kita merasa anak jadi gangguan ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku sedang sholat dan sangat ingin memperpanjang sholat. Artinya Rasulullah jadi imam ya. Lalu fa'asma'u buka as-sabiyyi ya, fa'ukhaffifu min siddatin, terus wajdi ummihi bih. Namun aku mendengar tangisan seorang anak kecil
maka aku pun memendekkannya karena ibunya akan gelisah mendengar tangisan itu. Coba tuh. Ada makmum bawa anak nangis. Kan kita sering dengar di sholat Id kan. Pada sholat Id kan ada yang nangis-nangis belakang itu. Itu khotibnya langsung pendekin khotbahnya. Ya kan? Kan biasanya nangisnya pas khotbah kan? Ya kan? Khotbah kan habis sholat kan khotbah tuh. Pendekin khotbahnya. Tuh anak udah lapar kali, mau makan ketupat. Nggak apa-apa. Prioritaskan kebutuhan anak. Once anak digituin, itu ya, bahwa dia apa yang jadi kebutuhan dia kemudian segera ditanggapi oleh orang tua gitu, maka dia akan berbuat begitu juga nanti kelak pada orang lain, pada apa gitu. Paham ya? Waduh, berat ini Pak. Ini sebetulnya dasar-dasar kasih sayang pada anak nih luar biasa nih. Terus hadis nomor 9. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah SAW jika diberikan buah yang sudah matang, beliau berdoa, Ya Allah, berkailah kami di negeri kami, buah-buahan kami, dan pada mut kami, serta pada sok kami, dengan keberkahan yang berlanjut dengan keberkahan lainnya. Lalu, summa yunawilahu uzghara man bihadrotihi minal wildan. Kemudian beliau menyuapi anak-anak yang paling kecil yang ada di dekat beliau. Sini. Suapin. Bahkan ada beberapa riwayat Rasulullah tuh suka melakukan itu loh. Ngunyah dulu terus kasih ke anak lagi. Ya Pak, jadi orang yang hatinya lembut Pak kayak gitu Pak, sama anak gitu. Apalagi kalau kita ngasihnya makanan yang kadang-kadang rada susah dicerna sama mulut anak. Kayak dodol Garut gitu loh. Yang kenyal gitu. Dihalusin dikit. Anak. Udah ketelan enak lagi gitu. Itu kegiatan yang sebenarnya buang waktu Pak. Tapi demi kemesraan dan keakraban perlu. Buang waktu Pak, ngapain ada ibunya gitu. Kita para bapak sekali-sekali kalau mau loh ya. Saya lihat sih yang begitu tuh Dede sama Pak Ruli kali ya. Kayak sama anak mesra banget dia. Ya. Iya. Ya. Terus apa Dek? Menghibur. Hadis nomor ke-11. Nabi SAW biasa menemui kami. Aku memiliki seorang adik laki-laki yang berkunyah. Kunyah itu nama julukan. Ya, kunyah itu nama julukan. Abu Umair. Ya, julukan adik laki-lakinya umur 3 tahun nih, namanya Abu Umair. Ini hadis dari Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu punya adik namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya seekor burung kecil yang bisa dimainkan, burung pipit. Suatu saat burung itu mati. Ketika Nabi SAW masuk ke tempat kami, beliau melihatnya sedang bersedih. Lalu beliau bertanya pada orang-orang, kenapa dia bersedih? Mereka menjawab, burung kecilnya mati. Mendengar jawaban itu, beliau pun menyapanya. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Hei Abu Umair, gimana kabar burungmu? Ngapain nanya begitu sama anak kecil? 3 tahun lagi. Tapi nanya Nabi, ya Abu Umair, ma fa'alan nughair. Semacam apa ya? Ngibur gitu. Kita juga begitu. Anak itu jangan dicecer. Kenapa? Ayo Kenyamat jawab. Jangan bohong, jawab. Jangan gitu. Ya. Kasih apa? Dulu saya pernah ingat saya di bawah 6 tahun kok. Saya tuh nangis. Lalu bapak saya datang itu. Gonceng motor. Ayo naik. Saya lagi diam. Saya nggak ditanya kenapa. Karena nangis-nangis saya. Naik dulu, naik. Terus dia bikin suara burung, suara apa sambil itu. Saya jadi ketawa. Wah, sukses dia. Sekarang saya baru mikir, sukses dia bikin saya ketawa. Paham ya? Gimana caranya kita jadi badut di depan anak kita ketika dia sedih. Sekali lagi, ini pekerjaan buang waktu. Tapi demi kita menjaga cinta dan demi cinta dia pada kita dan pada orang lain, lakukanlah. Nggak ada salahnya. Nah, melihat pertimbangan ini, Pak Ino mesti pulang ke tengah anak-anaknya sebetulnya.
mewarnai anak-anakmu. Ya gitu. Jangan jauh dari anak. Apalagi ada bapak yang terkenal suka menyiksa. Ngancem. Baik ngancemnya dengan kalimat dan bohong atau ngancemnya dengan alat. Anak telat belum asar main di lapangan hujan-hujanan, pulang begitu masuk pintu ikat pinggang kita giniin, ayo kayak kemarin lagi ya gitu. Itu selamanya bapak nggak akan disayang, itu traumatik. Atau diancam pakai kata-kata tapi bohong, awas ayo makan, wah ada polisi lu, makan, kalau nggak makan ada polisi lu. Sama dengan lagu, kalau tidak bobo digigitnya nyamuk. Bini lu kang bohong julek. Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Kenapa dia ancem anak sih? Begitu. Ya. Tapi dia harus dihibur. Ya. Nah, sekarang batas kita dekat dan akrab apa anak itu Al-Quran mengatur. Al-Quran mengatur jadwal kita ketemu yang bisa akrab kayak gitu itu di 3 waktu. Supaya anak juga menyadari bahwa orang tuanya punya me time. Maksudnya gitu. Me time itu kita berjima dengan istri atau kita buka baju kita kayak Pak Sugeng lah. Hanya pakai kancing doang. Itu di 3 waktu. Nah, anak nggak boleh masuk ke 3 waktu ini. Kalaupun mau masuk ke tengah-tengah kita di 3 waktu ini, ketok pintu. Kalau nggak punya pintu, si nilainya jangan diginiin, tapi Pak, Ma, aku mau ke situ, gitu. Anak dijadiin begitu. Jangan sampai sekarang ternyata anak udah kawin sama orang lain, begitu kunjungi rumah kita, grup langsung ke kamar kita. Wah, itu udah gagal berarti. Nggak boleh. Di 3 waktu ini. Buka surat An-Nur ayat 58. An-Nur ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya. Nah, hamba saya dulu nih ya. Artinya ada pembantu di rumah kita itu, ya. Laki-laki maupun perempuan yang kamu miliki. Wallazina lam yablughul huluma minkum salasah marrat. Dan orang-orang yang belum balik ini, orang-orang yang belum balik ini bisa ponakan, bisa anak ya. Ponakan atau anak gitu ya. Di antara kamu hendaknya meminta izin padamu pada 3 kali kesempatan. Yang pertama di mana? Mingtil farji, sebelum sholat subuh, ya, sebelum sholat subuh. Jadi waktu-waktu sebelum sholat subuh itu Allah kasih tunjuk kita itu bisa me time sebetulnya. Habis tahajud itu lagi-lagi waktu-waktunya mesra tuh Pak. Karena begitu menjelang subuh nanti ya kita mandi dulu lah. Gitu. Tapi sebelumnya setelah tahajud nih boleh Pak colek istri. Nah di saat itu kadang anak terbangun atau ada sesuatu itu, mereka mesti minta izin. Jangan masuk, tahu Isa lagi di bawah. Ya, masuk. Assalamualaikum, Pak, Mah, aku lapar. Harus minta izin. Tapi ya nggak apa-apa kalau sekarang udah telat nggak punya anak kecil lagi nggak apa-apa. Ini kan yang belum balik. Terus yang waktu kedua adalah wahina tad'una siyabakum minaz zahirah wa min ba'di sholatil isya. Ya. Jadi yang kedua dan ketiga adalah ketika kamu buka baju di tengah hari. Ini budayanya Arab dulu tuh kan nggak ada orang ke kantor kan, orang dagang atau apa, pulang makan siang, terus buka baju di kamar itu. Biasanya terjadi juga itu, ada jima itu. Anak-anak kan masih bangun juga. Nah, bilang, kamu nanti kalau mau ketemu papa mama, ketok dulu ya. Batasnya di situ, jangan main ya. Biasanya orang-orang yang pulang siang itu kan kadang-kadang lihat istri ya. Lagi keringat nyetrika, Mah sini Mah. Ini Mah saya bantu nyetrika Mah gitu.
Jangan kayak Iskandar dia mandi bareng ada anak ceweknya. Ngelihat tuh papa mama lagi ngapain gitu. Ya. Setelah sholat Isya. Nah, ini kalau ini waktu yang umum kan, habis sholat Isya biasanya kita masuk kamar, udah selesai makan kan masuk kamar gitu. Nah, dia juga mesti minta izin. Nah, tidak ada dosa bagimu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atau sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat itu padamu dan Allah Maha bijaksana. Itu ayat 58-nya. Kenapa Allah sampai ngatur detail begini? Lah itu dia pertanyaan orang Yahudi kepada Umar bin Khattab. Apakah agama Islam ini mengatur sampai orang buang air besar? Iya. Mengatur. Apa gunanya? Itulah hidup cara Allah. Yang Allah ajarkan pada kita supaya hidup kita baik dan bersih, tahur. Ini ayat Al-Qur'an loh, bukan perkataan para ulama. Ya. Jadi ini sekaligus petunjuk bahwa saat-saat me time Bapak itu sebaiknya itu sholat sebelum sholat subuh, habis sholat Isya, atau saat habis zuhur, habis makan siang. Wah, ya, makanya ada istilah bobo-bobo siang deh antar karyawan gitu ya. Bejat, Bang. Terus lihat ayat 59-nya. Nah, ini baru spesifik ke anak-anak. Wa iza balagul atfalu minkumul hulum. Ya, fal yasta'zinu kamasta'zanal ladzina min qablihim. Apabila anak-anak telah sampai umur dewasa, yang tadi kan belum balik. Ini dewasa padahal. Maka sama peraturannya. Anak bawa istrinya, ya kita ini udah kayak saya nih, udah punya cucu. Datang anak sama mantu sama cucu kita, kan kita senang sebetulnya. Itu anak nggak boleh nerobos, Pak. Di 3 waktu itu nggak boleh nerobos ke kamar kita. Di lain waktu nggak apa-apa ya. Misalnya di waktu duha, kan nggak ada tercantum di sini kan? Boleh dia nerobos aja. Tapi di 3 waktu tadi, ba'da zuhur, ba'da isya dan sebelum subuh, Pak, ma aku datang. Itu batas keakrabannya kita. Ini ngomong baru dengar apa udah tahu? Baru. Hah? Lo telat dong lo ngajinya. Hah? Oh, udah pernah ya. Tapi kayaknya Iksan baru tahu nih begini. Itu nggak masuk. Apa? Ini nggak masuk. Ya, itu batasnya. Lalu ada batas dari Rasulullah mengenai kalau kita punya anak lebih dari 1, punya anak lebih dari 2. Ini saya baca di syarah Muslim dari Imam Nawawi ya, hadis di sini. Maka bainahum itu adalah kalau kita punya anak lebih dari 1 antara mereka. Kalau kita punya anak cuma 1 antara kita dan mereka. Maksudnya gini, kalau udah sampai umurnya maka pisahkanlah tempat tidur antara mereka dan atau antar kita dan mereka. Jangan digabung lagi. Coba lihat dulu hadis nomor 4. Dari Amir bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah kepada anak-anakmu sholat sedang mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkannya saat mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka itu dari tempat tidurnya. Sekali lagi, kalau bainahum ini diartikan kepada orang yang punya anak lebih dari 1, maka artinya mereka walaupun sama-sama laki-laki atau perempuan, satu umur 6, satu umur 5, begitu sampai umur ke-7, maka mesti pisah tempat tidur. Minimal ada sutroh, jadi ada semacam ini kasur, ada gang, jangan satu kasur lagi. Atau kalau punya anak 1, maka di sini berlaku pisahkan tempat tidurmu dan tempat tidur dia. Jangan karena saking sayangnya udah umur 7 tahun, bapak di sini, ini anak, nih istri. Malam kan bapak begini tangan ke istri, ayo dong, udah tidur nih, kalau gitu. Udah main, naik-naikan istri disuruh kemari sama bapak. Main itu, bapak bilang, aku mau keluar, kan gitu ya. Anak bilang, aku ikut. Sangkain mau keluar mau cari makan.
Kacau, Pak. Makanya umur 7 tahun pisahkan tuh. Jangan ketawa sana. Main apa lagi ketawa. Ya, pisahkan. Pas umur 7 tahun. Pas umur 7 tahunnya ini ada di hadis nomor 8. Ya, ditegaskan lagi di sini gitu. Ya, iza balago auladukum sab'a sinina fafariqu baina furushihim. Jika anak-anak kalian telah menginjak usia 7 tahun, maka pisahkanlah tempat tidur mereka. Baik antara mereka maupun antara bapak ibu dengan mereka. Gitu. Itu batas keakrabannya gitu. Jangan terus anak perempuan umur 25 belum kawin, sini Bu. Sama papa mama, ya terganggu orang tuanya. Ya kan? Deh, sampai sini ada yang enggak setuju? Apa? Pertanyaan dulu sebelum masuk ke bab terakhir, kepercayaan diri dan tanggung jawab ini untuk di malam ini. Ada yang menambahkan atau mau bertanya dulu? Kira-kira Islam lengkap nggak memberikan kita pendidikan kepribadian ini gitu, mengenai kasih sayang aja? Komplit nggak? Wah, keren ya. Ini masih kurang sebetulnya, hadisnya banyak, tapi ya udah yang ini aja dulu. Ayo, ada yang mau tanya? Oh ya, bentar ya Pak Kirim. Kalau cara menghukum anak itu gimana? Nah, nanti ada di bab terakhir bab terakhir Suriat, wawasan hukum dan keadilan. Cara menghukum anak betul juga itu, pertanyaannya bagus. Karena dia salah kan? Iya, karena dia salah. Ya, dia alarmnya itu lagi. Itu rain dikit. Iya San, nanti akan saya jawab di bab selanjutnya. Jadi itu pertanyaan penting. Ya, karena Islam sebetulnya kan sama kepada orang yang bukan anak ya. Kita dewasa ini ada reward and punishment. Ujung-ujungnya reward itu adalah surga, ujungnya punishment neraka kan gitu. Karena dalam kehidupan sehari-hari ya memang juga mesti ada reward dan punishment gitu. Tapi nanti kita akan sampai di bab itu di mana Rasulullah menganjurkan supaya la takdob, jangan marah, tapi hukum boleh tidak dengan dasar marah, gitu loh. Nah susahnya di situ kita, gitu. Kita pengen menghukum bukan untuk membuat dia belajar dari kesalahan, tapi ingin menyiksa sehingga marah timbul itu. Sederhana aja orang ibu-ibu, orang-orang Betawi gitu. Jangan loh, nggak boleh. Ya nanti saya akan jawab di bab berikutnya ya, San ya. Supaya kita nggak keliru nanti. Gimana Pak Karim? Jadi soal umur yang 7 tahun dipisahkan. Oh iya. Itu kan sekarang ya dulu sekarang kan. Di pesantren itu anak-anak sekarang kan sudah misal pondok 7 tahun, tapi yang bukan laki-laki khusus, tapi di pesantren itu dia ada terbatasnya. Iya memang. Kalau dia tahu itu Ustaz, dia ini pasti dia memang. Iya. Memang itu bahaya Pak Karim. Jadi terjadinya penyimpangan seksual sejak dini itu adalah dari dekatnya tidur dia dengan orang lain. Ya, nah, kadang-kadang begitu. Tapi ya sebetulnya kalau kita mau spesifik lagi, ini adalah aturan antara orang tua dan anak. Jadi ini perintah pada anak, pisahkan tempat tidur, pada orang tua, pisahkan tempat tidurnya gitu. Jadi bukan di lembaga seperti itu, ya kan? Karena di situ kan dia tidak hadir orang tuanya gitu ya. Tapi betul juga Pak Karim bahwa antar anak dengan anak ini kan yang bisa berbahaya. Walaupun dia laki-laki dengan laki-laki. Makanya pesantren-pesantren salaf yang sudah modern juga kan mungkin sudah menerapkan satu anak satu kasur ya. Kalau dulu kan salaf stiker, anak dijejer kayak bandeng tuh Pak, kayak bandeng presto. Ntar paha satu anak ini ke paha yang lain gitu loh. Anak sebelah jadiin guling gitu, itu bahaya kan? Terus terang bahaya. Adanya homoseksual itu kan dari situ juga. Biasanya itu ya. Walaupun anak itu belum berpikiran seperti itu, tapi
itu bisa timbul dari apa? Dari persentuhan. Nanti ada macam-macamnya gitu. Ya sebaiknya memang para guru, para ustadz di pesantren tuh terhadap hal ini teliti. Saya kira sih udah sebagian besar pesantren sekarang satu anak satu kasur. Walaupun jaraknya masih setengah meter gangnya itu. Ya, kayak di rumah sakit lah, rumah sakit kelas 3, kelas 4, ya kan? Yang tradisional Masih, pasti. Yang pesantren kecil kan, yang belum ada uangnya untuk meningkatkan fasilitas gitu. Tapi memang kurang lengkap, Pak. Dilematis lah, Pak. Gitu mesti ada pengawasan juga. Karena saat-saat tidur tuh saat-saat yang mestinya memang orang les tidur, kadang-kadang kenakalan bisa terjadi pada saat itu di mana orang nggak bisa tidur, ya kan? Itu aja. Terima kasih Pak pertanyaannya. Ada lain? Oke, nggak ada ya. Kita masuk ke kepercayaan diri dan tanggung jawab. Itu apa aja tadi itu? Nomor pertamanya menjaga rahasia ya? Menyimpan rahasia. Ya, nyimpan rahasia. Coba kita lihat hadis nomor 12. Dari Anas lagi nih. Dia berkata, Rasulullah SAW datang ke Madinah saat aku masih berusia 9 tahun. Lalu yang namanya Ummu Sulaim tuh membawaku ke beliau SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ini anakku. Jadikanlah dia sebagai pembantumu. Maka aku melayani Nabi SAW selama 9 tahun. Dan selama itu pula terhadap kesalahan yang kuperbuat tidak pernah beliau menegur. Kenapa kau lakukan ini dan itu? Dan terhadap pekerjaan yang belum kukerjakan tak pernah beliau mengomentari, kerjakan begini dan kerjakan begitu. Jadi Rasulullah itu maklum banget sama anak-anak. Pada suatu hari ketika aku sedang bermain bersama anak-anak lain, beliau datang mengucapkan salam pada kami, memanggil serta menyuruhku melakukan sesuatu. Tatkala aku kembali, beliau berkata, lihat deh, la takhbir ahada, janganlah kau beritahukan hal ini pada seorang pun. Maksudnya tugas Rasulullah pada Anas ini jangan bocor ya. Cuman kamu dan saya yang tahu itu, ya. Nah, betul. Maka aku terlambat menemui ibuku. Ketika aku mendatangi ibuku, dia berkata, wahai anakku, apa yang menyebabkan kau terlambat? Aku menjawab bahwa Rasulullah SAW menyuruhku melakukan keperluannya. Ibuku bertanya, apa keperluan Rasulullah? Aku menjawab, beliau berpesan agar aku tidak memberitahukan hal itu pada seorang pun. Ibuku berkata, wahai anakku, simpanlah dengan baik rahasia Rasulullah SAW. Kita disuruh sama orang masih kecil nih, anak kita, diem ya. Ada orang atau tetangga nyuruh kita beli rokok, kita sebagai anak kecil beli rokok, kita lagi nongkrong di masjid, beli rokok bentar, udah pulang kita. Kenapa kamu telat? Tadi disuruh sama itu. Si orang itu udah dia bilang sama bapak lo ya, gue harus beli rokok, ya kan? Terus kita bilang sama mak kita, tadi disuruh sama bapak itu. Disuruh apa? Tapi rahasia, nggak boleh. Kamu orang tua bukan saya. Ayo, wah, jadi kita maksa anak bongkar rahasia orang gitu, nah nggak boleh. Anak udah pegang rahasia, oke, nah jaga betul itu. Sebab kalau kau bocorkan, kau masuk neraka, gitu. Ya. Terhadap rahasia dia dengan orang lain. Tapi kalau rahasia pribadi dia yang perlu kita korek, kenapa kamu nggak mau ke ujian, nak? Ya kita korek terus boleh. Rahasia dong Pak, oke deh rahasia, jaga ya, jangan gitu, nggak jadi dong kita punya anak pinter, ya. Jadi pertama untuk rasa tanggung jawab yang kita tanamkan, kalau dia punya rahasia sama orang lain, biarkan, jangan dipaksa untuk dibuka. Lalu menerima kesaksian anak, ini ada antik nih sedikit nih. Sahabat Nabi yang namanya Ibnu Abbas itu masih kecil kan. Ibnu Abbas ini pernah ke rumah Nabi sama bapaknya. Lalu Ibnu Abbas itu melihat Rasulullah lagi sama orang lain di dalam. Tapi bapaknya bilang, Rasul kayaknya nggak mau nemuin saya deh. Enggak Pak, dia lagi sama orang lain. Lalu Nabi keluar menemui bapaknya. Lalu Ibnu Abbas bilang, tadi aku lihat engkau bersama orang lain.
Oh, kau melihat ya? Itu Jibril padahal. Padahal menurut hukum Allah tidak ada orang yang bisa melihat gaib. Tapi Rasulullah nggak bilang sama Ibnu Abbas, kamu bohong. Enggak. Terima aja kesaksiannya. Paham ya? Di sini. Barangkali ketika itu Allah memberikan Ibnu Abbas basiroh, bisa melihat Nabi bersama orang lain. Padahal bapaknya nggak ngelihat. Nah ini, jadi anak itu diterima kesaksiannya dulu. Ya, ayo, hadis nomor 7. Hadis nomor 7. Dari Ammar bin Abu Ammar bahwa Ibnu Abbas berkata, aku bersama ayahku menemui Rasulullah SAW dan saat itu ada seorang yang sedang berbicara dengan beliau, kata Ibnu Abbas. Dan seakan-akan beliau tidak suka dengan kedatangan ayahku, maksudnya Rasulullah nih. Nggak suka dengan kedatanganku, maka kami keluar. Nah saat itu Ibnu Abbas udah lihat Rasulullah lagi ngobrol sama orang. Rasulullah nengok ke arah Ibnu Abbas sama bapaknya kayak nggak suka, karena lagi ngelayani tamu. Bapaknya nggak ngeliat, ya. Terus maka kami keluar. Dan ayahku berkata padaku, wahai anakku, tidakkah engkau tahu bahwa anak pamanmu tidak suka dengan kedatanganku? Maka aku berkata, wahai ayah, sungguhnya ada seorang yang sedang berbicara dengan beliau. Lalu kami kembali menemui Nabi SAW dan ayahku berkata, wahai Rasulullah, aku mengatakan pada Abdullah begini dan begitu. Lalu ia memberitahuku bahwa satu, engkau bersama dengan seorang yang sedang berbicara denganmu. Apakah kau sedang bersama seorang? Maka Rasulullah SAW bertanya, apa kamu melihat, wahai Abdullah? Aku menjawab, ya. Beliau berkata lagi, sesungguhnya itu adalah Jibril dan dialah yang membuat diriku tidak mempedulikanmu. Oke, paham nggak? Terima dulu kesaksiannya. Padahal menurut hukum yang benar, hukum yang pasti, seseorang yang bukan Nabi tidak bisa melihat yang gaib. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi kepada Ibnu Abbas. Kenapa dia bisa melihat ada orang bersama Rasulullah, bapaknya tidak. Jadi bapaknya nyangka Rasulullah nggak suka. Dia datang, keluar lagi, tapi masuk lagi kan udah nggak ada Jibrilnya. Lalu dia bilang nih bapaknya, tadi aku bilang gini sama anakku bahwa kau nggak suka dengan kedatanganku gitu. Lalu anaknya nyela, aku melihat ada orang di sini. Lalu Rasulullah heran, kamu lihat itu Jibril tadi gitu. Itulah yang membuat aku tidak mempedulikanmu. Tapi si anak diterima kesaksiannya dulu. Dia nggak ngomongin Rasulullah, Abbas, menurut Islam kamu tidak bisa melihat yang gaib. Oleh sebab itu kamu bohong ini. Enggak. Ya. Jadi kalau Ihsan pulang ntar di gerbang perumahannya ada anak kecil bilang, Pak ada tuyul gitu. Terima dulu kesaksiannya. Bilang, lo kali yang tuyul. Lo malam-malam ngapain lo? Gue dia pulang lagi. Ya, oke. Jadi si anak tuh merasa dihargai. Ya. Anak kita di kamar lain teriak-teriak, Papa, Mama, jam 2 malam kita bangun, ada setan di jendela. Iya, ini yang kamu lihat, itu mampir doang. Jangan diterangin fikih di situ, Pak. Kata surat Jin ayat 26, tidak ada yang bisa melihat yang gaib. Kamu bohong apa lagi sama orang tua? Jangan gituin. Elus, nggak apa-apa, cuma mampir doang. Tutup kordennya, jagain baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Gitu. Jadi, ya terima kesaksiannya aja, nggak usah dipermasalahkan. Ya. Terus, Dek, udah pegang rahasia, terima kesaksian apa lagi? Bikin anak merasa dia nggak penting ya. Hadis nomor 10 ya. Lihat. Dari Husain bin Waqid, dia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah SAW sedang menceramahi kami, maksudnya sedang khutbah Jumat loh padahal itu. Tiba-tiba Hasan dan Husain datang dengan mengenakan baju berwarna merah. Keduanya berjalan tertatih-tatih. Anak umur 2,5 tahun sama anak umur 4 tahun jalan tek gitu loh. Rasulullah lagi ceramah nih. Kan kalau sekarang lucu kan, anak yang baru jalan gitu ke masjid, ya, datang dengan mengenakan baju berwarna merah. Keduanya berjalan tertatih-tatih. Rasulullah kemudian turun dari atas mimbar, menggendong keduanya, lagi khutbah nih, menggendong keduanya dan meletakkan di hadapannya. Beliau kemudian bersabda lagi di mimbar itu, Maha benar Allah
bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Aku tadi melihat kedua anak ini sedang berjalan dengan tertatih-tatih. Oleh karena itu aku tidak sabar sehingga aku memotong pembicaraanku, maksudnya khutbahku, dan mengangkat keduanya. Coba. Itu surat Al-Anfal, buka deh. Ayat ke-28. Surat 8 ayat 28. Bunyinya seperti apa itu? 828 ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun azim. Maksudnya gini loh. Kamu tuh jangan nganggap anak-anak sama hartamu itu sebagai kenikmatan dunia. Itu ujian bagimu. Jadi jangan dia memalingkan kamu dari Allah, dari zikir kamu pada Allah. Rasulullah lagi khutbah. Harusnya harta dan anak-anak nggak mempengaruhi dia. Tapi karena dia saking supaya anak ini jangan sampai celaka atau apa, khutbahnya dia potong. Sini nak, digendong dua dannya, taruh di mimbar, baru dia ngomong, maha benar Allah dengan firman-Nya ini bahwa anak ini sebagai ujian. Paham? Anak mungkin belum ngerti, tapi kalau dia mengenang peristiwa itu, ya Allah, aku dibela. Padahal Rasulullah lagi melakukan kebaikan yang luar biasa kan, dakwah. Sama lah dengan Pak Luli lagi dakwah di sini, cucunya datang gitu saja. Sebetulnya secara adab majelis nggak boleh, biarin aja cucunya. Saya lagi sama umat kok. Tapi ya Allah, nah apa kabar? Wah, langsung gendong bawa sini gitu. Jadi membuat dia dianggap penting kehadirannya, Pak. Jangan ayo dulu kemari. Ngusir. Ya. Anak dihina gitu. Terakhir tugas dan memonitor ya. Jadi jangan cuma kasih tugas doang, nah dimonitor. Hadis nomor 5. Dari Anas dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ya, pada suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Berarti ngasih tugas. Maka aku berkata, aku nggak mau pergi Tapi dalam hati aku mengatakan bahwa aku akan pergi untuk melaksanakan perintah beliau itu. Kemudian aku keluar dan melewati anak-anak. Rupanya Rasulullah ngikutin yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah menepuk pundakku dari belakang dan memonitor. Aku melihat beliau bersenyum padaku, tersenyum loh ya, dan berkata, "Hei Unes, apa kamu sudah pergi untuk melaksanakan apa yang aku perintahkan padamu?" Aku menjawab, "Ya, baru akan pergi melaksanakannya ya Rasulullah." Demi Allah, 9 tahun lamanya aku mengabdi pada beliau, nggak pernah beliau menegurku dengan ucapan, "Kenapa kamu nggak begini? Kenapa kamu begitu?" Jadi kita ngasih tugas anak, kita pandang, kita monitor, kalau perlu ikutin, kalau dia belum melaksanakannya, kita tanya sambil senyum, udah belum? Gitu. Jangan menghakimi, kok belum jalan-jalan lu? Mak dikipe jalanin anak jangan gitu. Rusak Pak anaknya. Paham ya? Sampai sini. Sampai sini ada yang nggak setuju? Nggak setuju, tapi kok agak khawatir ya. Kenapa emang? Jangan nomor 7 tadi. Kenapa emang? Kenapa? Jangan sampai nanti ini jadi hujah orang-orang yang bisa melihat kok itu. Oh ya enggak. Begini maksudnya. Ya itu dikias aja, bukan hanya sekedar peristiwa melihat gaib gitu. Kesaksian anak kan banyak juga. Sebenarnya secara formil fikih anak nggak diterima kesaksiannya sampai dia balik. Jadi misalnya ada peristiwa pembunuhan, ada satu saksi anak kecil. Aku melihat kok bapak itu keluar udah tangannya berdarah bawa golok. Itu kalau di hakim nggak diterima kesaksiannya, tapi bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Perbuatan yang mengarah kepada bukti, bukan bukti itu sendiri gitu. Jadi bukti nggak sah, tapi jadi perbuatan yang mengarah pada bukti. Nah, Islam kemudian menetralisir itu dengan berkata, ya udah terima dulu.
jadi bahan pertimbangan untuk bersikap kepada anak itu supaya anak itu tidak merasa menyebarkan berita bohong gitu. Ya kan? Dan peristiwa dia Ibnu Abbas sama bapaknya itu sebetulnya Rasulullah ingin mencegah supaya Abbas jangan marah. Jadi kesaksian anak itu nggak penting untuk dibicarakan gitu loh, iya kan? Diterima saja dulu. Gitu. Mungkin ya. Kalau Pak Loli khawatir ya jangan disebarkan di hadis ini. Saya menilai justru ini akhlak Rasulullah terhadap anak. Betul itu, kalau itu betul. Nah, dari sudut pandang itu. Yang lainnya? Kalau saya mungkin mau bertanya masalah ini, kalau kita kadang misalkan ke jalan dengan mengajak anak gitu, anak kecil lah gitu. Nah kita kadang suka ngobrol dengan temen gitu apa. Sama temen ya. Misalkan ngobrol sesuatu. Ketemu sama temen ya. Di sesuatu itu kan ada anak saya yang mau pengikut gitu. Sebaiknya itu apakah jangan ngikut nimbrung, apa misalkan suruh main gitu dalam adab yang baik. Ini kontekstual jadinya. Jadi kalau obrolan itu sifatnya hanya silaturahim ya, dia kita minta cerita sekarang berapa anaknya segala macam, ajak anak supaya dia juga melihat dan merekam pembicaraan akrab antara bapak dengan teman gitu. Nantinya dia juga akan begitu sama temannya gitu. Tapi kalau menyangkut misalnya bapak pengen bicarakan minta tolong sama teman itu supaya nagih hutang segala macam, dengan emosi segala macam, baru anak ajak main, suruh main dulu gitu. Jadi ada pembicaraan yang memang nggak bisa diinin sama anak ya kan. Gitu. Jadi itu kontekstual deh, bergantung. Sebaiknya kalau bicara kayak saya, ada tamu yang mau konsultasi, ya udah. Anak yang di ruang sebelah pun saya suruh ke atas. Tapi kalau ada tamu yang memang datang silaturahim gitu, ya anak mesti dia ajak ini teman SD papa, gini gitu. Ya, kontekstual. Ya kayak dicontohkan kayak film-film barat saya lihat seperti itu untuk anak-anak kecil, bapaknya mau ngobrol pribadi sama ibunya, anaknya suruh masuk kamar. Iya. Saya lihat seperti film seperti itu. Islam mengajarkan supaya diduluin dia daripada kita yang agama Islam baru kayak dia yang melaksanakan ya. Kita belum. Iya. Mereka orang bilang Islam ada di Jepang, Islam ada di Perancis, itu benar. Di Jepang ada budaya antri luar biasa. Di Cina aja, di Hong Kong. Kalau bapak ke Hong Kong, bapak punya koper hilang, itu pasti balik ke bapak. Karena di sana ada hukum yang menemukan koper orang itu mesti balikin, kalau enggak dia kena penjara 100 tahun. Sehingga pasti balik tuh. Koper mau hilang di airport kayak di kota, di bapak dicopet, pasti balik itu. Islam ada di situ. Kejujuran orang gitu. Iya kayak tempat tidur anak-anak juga mereka udah pisahkan semua dari sejak dia sebelum. Padahal belum akil balik. Cuman ya itu dia dipisahkan, tapi orang Barat itu memang mereka juga sengaja mengeksploitasi seks kepada anak-anak. Mereka para orang tua itu nggak pernah mengunci kamar atau nggak pernah menutup kamarnya, sehingga malam-malam kalau anak tuh ngambil air minum di kulkas gitu bisa ngelihat pintu orang tua terbuka lagi apa air itu bisa dilihat. Nggak peduli gitu, karena mereka diajarkan seks itu walaupun zina itu urusan pribadi masing-masing. Kalau kita kan ada urusan hukum di situ, mesti nahi mungkar. Kalau mereka enggak, jadi bertolak belakang juga dengan ayat An-Nur tadi sebenarnya orang Barat tuh. Cuman memisahkannya iya pasti. Cuman problem memisahkan tempat tidur ini kan juga problem ekonomi masuk di situ, iya kan? Iya kayak rumah kontrakan. Nggak usah rumah kontrakan lah, rumah sendiri kayak rumah Dede, rumah saya yang hanya tipe 21, anak 5. Kan idealnya anak dikasih kamar satu-satu. Idealnya loh ya. Ya. Tapi karena kalau dikasih kamar satu-satu kita gambar di ini ruangan 60 meter persegi, anak 5, satu anak berarti 1 meter kali 2 kayak kuburan loh. Nggak punya.
Datang langsung tempat tidur gitu, langsung masuk. Mereka juga mesti ada meja belajar segala macam. Jadi faktor ekonomi juga yang menghalangi itu. Makanya kemudian orang-orang Asia itu agak kreatifnya apa? Mereka membuat tempat tidur tingkat. Ada yang 3 tingkat tempat tidur. Yang paling atas, yang paling tua, yang paling bawah, yang paling ini gitu. Dipisah-pisahin, padahal sama aja deket juga itu kan. Gitu. Ayo, ada lagi? Apa, Arif? Seperti pohon gitu ya. Seperti pohon. Kalau pohon itu kalau jatuh nggak jauh Dari buah nggak jauh dari pohonnya. Terbalik, pohon dia jatuh dari kabut. Terus? Kalau saya maksud itu kan untuk orang tua. Ya. Kalau orang tua itu mungkin saya kan punya anak, tapi pendidikan orang tua itu ya nggak jauh dari orang tuanya. Jadi kan anak nggak jauh dari orang tuanya. Ha. Jadi kadang juga anak sekarang pintar ngomong. Ah, Kalau kita ngomong begini, kalau sesuai dengan apa-apa, kita malah dibalikin. iya. Jadi yang utama kan orang tua dulu nggak perhatian tinggi, baik. Iya. Nanti baru anak mencontoh ini. Betul. Apa yang kita tanam pada anak itu kita akan tuai kan? Kalau kita berbuat ini aja sama anak sendiri dengan metode, kadang Memang pertama kali contoh itu ya dari lisan, Pak. Kan dia anak itu dari mulai umur 0 ya sampai kira-kira 2-3 tahun, apa yang dia ulang itu kan yang dia dengar. Belum yang dia lakukan. Ya kan? Nanti kalau udah 4-5 tahun itu baru bapaknya bergerak begini, dia kadang-kadang ngikutin. Karena masih sementara menganggap bapaknya itu pahlawan. Nah, artinya bapaknya sesuatu yang mesti dicontoh gitu. Makin gede, makin lebih pintar, wow, bisa bantah malah ya. Bisa bantah, bisa apa. Tapi yang penting diberi warna dari awal, kita hargai dia setinggi-tingginya gitu. Kita muliakan. Kemarin dengan akhlak, sekarang dengan pendidikan kepribadian. Supaya dari terjun ke masyarakat tuh dia membawa sifat-sifat kita. Kayak bapaknya ya, mana-mana senyum, bapaknya lagi disebut. Kenapa? Karena kita didiknya begitu. Tapi kalau anak kita mana-mana bacotnya gede, kayak bapak lu, orang belum ngomong udah bacot duluan, kan enak. Jadi dari lisan dulu pertama. Ya yang udah terlanjur agak kasar dengan anak masih bisa diperbaiki, ya kan? Kadang-kadang anak tuh agak ngeri sama orang tua karena orang tua tuh kayak pemarah. Padahal nggak pemarah, cuman dia punya lisan itu terlalu menghakimi anak gitu sehingga anak trauma. Kalau bapak rubah sekarang gitu ya, buat dia rezeki. Misalnya saya tukang marah, di anak SMP, SMA tukang marah terus itu. Kalau ngomong sama anak nggak pernah lembut. Begitu saya rubah sekarang, anak udah gede gitu, saya jadi lembut, gimana kabarnya gitu. Dia pasti tanya sama ibunya, tumben papa begitu gitu. Ya karena kita ngerubah gitu. Jadi masih ada kesempatan buat ngerubah. Belum terlambat istilahnya. Ya. Ini dulu sementara malam ini soal kepribadian, kita lanjutkan nanti soal interaksi sosial. Insyaallah minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsu bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.